Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akuntansi perpajakan akan menyampaikan hasil diskusi kami yang mana materinya yaitu PPN keluaran dan masukan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri jadi Izagi sebagai moderator, dan selanjutnya perkenalkan, nama saya Mulda Ladian, NIM 18053115. Saya sebagai penyaji, di bawah saya ada. Perkenalkan, nama saya Suci Febrina dengan NIM 1805304. Sebagai penyaji, di bawah saya ada. Perkenalkan, nama saya Melina Agustin, NIM 1805311. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu perkenalan diri dari kami. Langsung saja untuk materi yang pertama saya sendiri, yaitu konsep dasar PPN keluaran dan masukan. Apa itu PPN keluaran? Menurut Gustian dan Lubis tahun 2019, pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak. Pajak keluaran menurut Muljono tahun 2008 yaitu pajak pertama nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Selanjutnya karakteristik PPN keluaran. Yang pertama, pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang. Yang kedua, dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Yang mana A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang ketiga, PKP melakukan transaksi jual beli barang, artinya PKP mengambil atau memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan PKP miliknya yang dibeli konsumen, yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak. Yang terakhir yaitu apa itu PPN masukan menurut Gustian dan Lubis tahun 2011. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor barang kena pajak. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Mulda Ladia. Kepada Mulda, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkreditan pajak masukan. Yang pertama, perkreditan pajak masukan menurut Gustian dan Lubis. Perkreditan pajak masukan terdiri atas yang pertama, pajak masukan dalam satu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk pajak yang sama. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN. Yang kedua, bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Selanjutnya yang nomor 3, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. Selanjutnya, apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Yang selanjutnya, apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Selanjutnya, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah bagi pengeluaran untuk yang pertama, peroleh BKP atau JKP sebelum pengusaha
dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, stasiun, wagon, van, dan kombi, kecuali barang dagangan yang atau disewakan. Yang keempat, pemanfaatan BKP yang tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah. Pembiayaan hukum sebelum pengusaha hukum sebagai PKP. Selanjutnya, perolehan BKP atau JKP yang bukti penguatan pajak berupa faktur pajak sederhana. Selanjutnya, perolehan BKP atau JKP yang fakturnya pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UUN PPN yang biasanya disebut dengan faktur pajak cacat. Yang selanjutnya, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak atas penyerahan barang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Selanjutnya, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada saat waktu pemeriksaan. Yang selanjutnya berkenaan dengan yang pertama penyerahan kendaraan bermotor bekas, yang kedua penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro berjalan atau pariwisata, yang ketiga jasa pengiriman paket, yang keempat jasa angkat piutang, yang kelima kegiatan membangun sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ladia. Untuk materi yang selanjutnya yang disampaikan oleh Saudari Malina Agustin, kepada Malina dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang metode perhitungan dan pencatatan PPN masukan dan pengeluaran. Yang pertama adalah PPN masukan. PPN masukan digunakan oleh PKP pembeli untuk mencatatkan PPN yang tertanggung dalam pembelian yang dilakukannya. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Perhitungan ini nantinya dapat digunakan untuk menentukan klaim bila mana pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Selanjutnya adalah pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak, penerima jasa kena pajak, atau impor barang kena pajak, di mana rumus mencari pajak masukan ini adalah 10% kali DPP, harga perolehan, harga penggantian, dan impor. Selanjutnya adalah PPN keluaran. PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hal ini digunakan sebagai pelengkap transaksi yang dilakukan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dimiliki oleh Indonesia. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Di mana untuk mencari pajak kali DPP itu harga jual atau penggantian. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Malina Agustin. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu contoh soal yang akan disampaikan oleh Saudari Suci Febrina. Kepada Suci dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Suci Febrina akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan contoh soal PPN keluaran dan PPN masukan. Yang pertama itu PPN keluaran. Seorang pengusaha dengan status PKP, sebut saja Pak Adri, memiliki usaha di bidang penjualan layanan monitor. Beliau menjual layanan monitor sebanyak 50 unit dengan harga satuan kurang lebih Rp4.500.000. Lalu, berapa besar pajak pertambahan nilai keluaran yang harus ditanggung oleh Pak Adri dalam transaksi tersebut? Jawabannya, penjualan yang dilakukan Pak Adri sebanyak 50 unit.
Jadi total penjualannya adalah 50 unit dikali 4.500.000. Dapatnya 225 juta rupiah. Besaran PPN yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 10% dari jumlah transaksi. Maka besaran PPN keluaran yang harus ditanggung oleh Pak Adri adalah 10% dikali 225 juta rupiah. Hasilnya itu 22.500.000 rupiah. Dengan demikian, besar PPN keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Adri adalah sejumlah 22.500.000 rupiah atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut. Selanjutnya yaitu contoh soal yang berkaitan dengan PPN masukan. Ibu Dini merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung pada bulan Maret hingga bulan Mei 2016. Rincian transaksi yang dilakukan terkait PPN yang menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Maret 2016, atas penyerahan barang kena pajak, PPN keluaran dari Ibu Dini adalah 50 juta, sedangkan PPN masukannya adalah 35 juta. Maka pada bulan Maret, Ibu Dini memiliki selisih sebesar 15 juta. Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan. Yang kedua yaitu pada bulan April 2016. PPN keluaran yang tercatat adalah sebesar 60 juta rupiah, sedangkan PPN masukannya sebesar 72 juta rupiah. Maka periode April, Ibu Dini memiliki selisih sebesar 12 juta rupiah yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan. Pada periode bulan Mei 2016, PPN keluaran adalah sebesar 57 juta rupiah, sedangkan PPN masukan yang tercatat adalah sebesar 42 juta rupiah. Selisih PPN yang dimiliki Ibu Dini adalah sebesar 12 juta dengan status kurang bayar, karena PPN keluarannya lebih besar daripada PPN masukan. Total PPN kurang bayar yang dimiliki Ibu Dini adalah sebesar 12 juta rupiah ditambah dengan 15 juta rupiah, dapatnya 27 juta rupiah. Total PPN lebih bayarnya adalah 12 juta rupiah sehingga PPN yang menjadi tanggungan Ibu Dini adalah 27 juta rupiah dikurang 12 juta rupiah menjadi 15 juta rupiah. Nilai ini akan menjadi PPN pada masa bulan Mei yang dimiliki oleh Ibu Dini dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Suci Febrina. Maka dari itu, selesailah presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Kalau ada salah, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.